Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teori kepemimpinan situasional. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang leader yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat perkembangan para pengikutnya. Dalam kepemimpinan situasional, terdapat 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, directing. Gaya kepemimpinan directing ditandai dengan perilaku arahan yang tinggi dan dukungan yang rendah. Pemimpin di sini cenderung bertindak dengan menginstruksi bawahannya secara rinci mengenai apa, bagaimana, dan kapan tugas-tugas harus dilakukan. Yang kedua, coaching. Gaya kepemimpinan coaching ditandai dengan perilaku arahan dan dukungan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Di sini pemimpin mulai mengembangkan relasi dan membangun percaya diri anak buahnya. Yang ketiga, supporting. Gaya kepemimpinan supporting ditandai dengan perilaku arahannya rendah dan dukungan yang tinggi. Di sini pemimpin melibatkan para pengikutnya dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, delegating. Gaya kepemimpinan delegating ditandai dengan perilaku arahan dan dukungannya rendah. Di sini tugas seorang pemimpin hanya memonitor kemajuan dari pekerjaan anak buahnya. Jadi terdapat 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama S1 yaitu directing, mengarahkannya tinggi dan mendukungnya rendah. Yang kedua S2 yaitu coaching, mengarahkannya tinggi dan mendukungnya juga tinggi. Yang ketiga S3 yaitu supporting, mengarahkannya rendah dan mendukungnya tinggi. Yang keempat S4 yaitu delegating, mengarahkannya rendah dan mendukungnya juga rendah. Selanjutnya yaitu karakteristik karyawan. Karakteristik karyawan dibagi menjadi 4 berdasarkan kompetensi dan komitmennya, yaitu D1 adalah karyawan dengan kompetensi yang rendah, namun komitmennya yang tinggi. D2 adalah karyawan dengan kompetensi yang rendah hingga sedang, namun komitmennya rendah. D3 adalah karyawan dengan kompetensi yang sedang hingga tinggi, sedangkan tingkat komitmennya bervariasi. D4 adalah karyawan dengan kompetensi yang tinggi dan juga komitmen yang tinggi pula. Setelah itu kita akan menghubungkan gaya kepemimpinan dengan karakteristik karyawan. Untuk D1, cocok dipimpin oleh directing, karena karyawan ini masih perlu diarahkan. Untuk D2, cocok dipimpin oleh coaching, karena karyawan ini masih perlu didampingi agar lebih baik. Untuk D3, cocok dipimpin oleh supporting, karena karyawan ini sudah bisa, tinggal didukung saja. Untuk D4, cocok dipimpin oleh delegating, karena karyawan ini telah mempunyai kompetensi yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan situasional yaitu 1. Keterampilan goal setting. Goal setting adalah bagian dari siklus manajemen kinerja. Manajemen kinerja terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Perencanaan kinerja, 2. Monitor, coaching, and support, 3. Evaluasi kinerja. 2. Keterampilan diagnosis. Kepemimpinan situasional, pemimpin perlu belajar mendiagnosis tingkat perkembangan orang-orang yang bekerja sama dengannya dalam setiap target pekerjaan mereka. 3. Keterampilan matching. Kepemimpinan situasional, matching adalah keterampilan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat perkembangan para pengikut.